Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sundari Fitriani Soleh, pengajar di SMA Terpadu Manahijul Huda sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pasundan. Hari ini tanggal 14 Desember tahun 2022 akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 10 MIPA 2 SMA Terpadu Manahijul Huda dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada materi protista mirip jamur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, biar lebih semangat kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Semangat aja. Semangat. Oke, lebih semangat lagi ya. Oke. Sebelumnya sudah berdoa? Oke, untuk KM pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu cek dulu kehadiran ya. Agnia ada. Alia sakit. Amila sakit. Ani ada. Dea Saputri. Diva Jasmine ada. Ellen Fadwa Friska Irfa, Kania, Ulfah. Baik ya, untuk yang sedang sakit kita doakan agar akan lekas sembuh ya, biar bisa kembali berkumpul bersama kita di pembelajaran yang akan datang. Amin. Baik, untuk sekarang disiapkan dulu buku paket dan buku catatan biologinya. Tidak ada buku yang lain di atas meja. Ya, sok disiapkan dulu.
untuk buku paket dan buku catatannya. Sudah siap? Oke. Kalau sudah siap, Ibu mau tanya. Masih ingat tidak materi tentang klasifikasi pada makhluk hidup? Masih, oke. Di sana kan terdapat klasifikasi 6 kingdom, ya. Oke, sebutkan klasifikasi 6 kingdom itu ada apa saja? Yang pertama ada Animalia. Kemudian yang kedua? Plantae. Yang ketiga? Protista. Yang keempat? Fungi. Oke, yang kelima? Archaebacteria. Yang keenam? Eubacteria. Satu orang siapa yang mau menyebutkan? Siapa? Oke, Sarah. Yang pertama itu ada Animalia, Plantae, Protista, Fungi, Archaebacteria, Eubacteria. Oke. Masih ingat tidak Protista dibagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama ada Protista mirip hewan. Yang kedua ada Yang ketiga ada Oke. Jadi pertemuan sekarang kita akan membahas tentang Protista mirip jamur, ya. Baik. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai pada pertemuan hari ini 3.6 mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Kemudian nanti menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peran protista di dalam kehidupan. Kemudian tujuan pembelajarannya. Nah ini ya, jadi melalui kegiatan diskusi, kajian literatur dan menggunakan LKPD, peserta didik mampu yang pertama itu menentukan ciri-ciri umum protista mirip jamur. Yang kedua, menentukan dasar-dasar klasifikasi protista mirip jamur. Yang ketiga, menentukan reproduksi protista mirip jamur. Yang keempat, mengaitkan ciri-ciri umum dengan peranannya. Yang kelima, nanti akan membuat flip chart dari protista mirip jamur tersebut, ya. Seperti itu. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Cakupan materinya yang pertama itu ada apa saja? Yang pertama? Ciri-ciri umum. Oke. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Nah, ini adalah cakupan materi yang akan dipelajari pada pertemuan hari ini. Ibu akan menggunakan mode pembelajaran discovery learning, yang mana nanti ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Untuk intinya di sini ada simulation. Nanti Ibu akan menayangkan suatu video, kalian analisis dan buat rumusan masalah dari video yang kalian amati. Kemudian problem statement, ya nanti kalian bertanya terkait video yang telah kalian amati. Data collection itu nanti mencari informasi, nanti Ibu akan bagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian data processing, kalian mengumpulkan suatu informasi juga untuk melengkapi apa yang harus didiskusikan di LKPD. Verification, nanti kalian presentasikan hasil dari diskusi dan pembuatan flip chart yang telah kalian lakukan sesuai dengan kelompoknya, ya. Kemudian nanti generalization itu nanti kesimpulan di akhir. Sampai sini dapat dipahami untuk kegiatannya? Bisa ya? Teknik penilaiannya itu sama, ada 3, ya. Yang pertama itu ada afektif. Kegiatan kalian selama proses pembelajaran Ibu akan nilai, ya. Kemudian ada psikomotorik, keterampilan kalian pada saat membuat flip chart dan juga presentasi. Dan kognitif itu di akhir pembelajaran akan ada evaluasi pembelajaran. Nah, itu teknik penilaian pada pertemuan hari ini. Sampai sini dapat dipahami? Bisa ya? Baik, kalau bisa, ini duduknya sudah per kelompok?
Boleh diatur dulu kelompoknya ya, sok duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang telah dibagi kemarin. Boleh ya. Dari hasil analisis video yang telah kalian lakukan, apakah ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Oke, Ulfa, bertanya apa? Ada berapa klasifikasi protista mirip jamur dan apa saja? Klasifikasi protista mirip jamur. Oke, tepuk tangan untuk Ulfa. Baik ya, jadi Ulfa itu bertanya ada berapa sih klasifikasi protista mirip jamur dan apa saja? Oke, jadi protista mirip jamur itu dibagi menjadi 2 kelas. Ada Oomycota, ada Myxomycota. Yang mana Oomycota itu merupakan jamur air dan Myxomycota itu adalah jamur lendir plasmodial. Untuk lebih jelasnya nanti akan kalian cari tahu informasinya di LKPD ya. Ada lagi pertanyaannya? Oke, boleh Risma. Mengapa protista mirip jamur tidak dikatakan sebagai jamur sejati? Oke, tepuk tangan untuk Risma. Oke, Risma tuh bertanya, kenapa protista mirip jamur tidak dikatakan sebagai jamur sejati? Oke, jadi kenapa protista mirip jamur itu dipisahkan menjadi protista mirip jamur? Itu karena susunan selnya, reproduksinya, siklus hidupnya itu berbeda dari jamur sejati meskipun dari bentuknya itu sama. Ya, kelihatannya sama ya, seperti Ibu akan membagikan LKPD sesuai dengan permasalahannya. Untuk kelompok 1 itu jamur air. Kelompok 2 jamur lendir. Ini ada. Kelompok 3 jamur air. Kelompok 4 jamur lendir. Kelompok 5 itu ada jamur air. Oke, Ibu abesan dulu untuk kelompok 1 itu apa? Bagian apa? Oomycota. Kelompok 2 Myxomycota. Kelompok 3 Oomycota. Kelompok 4 Myxomycota. Kelompok 5. Oke. Nah, ini pekerjaannya. Itu kalian cari tahu informasi ya. Boleh dibaca dulu untuk petunjuk pengerjaannya. Kemudian jangan lupa anggota kelompoknya ditulis. Kemudian ditulis juga pertanyaan-pertanyaan ya, dijawab. Ini Ibu ada bahan ajarnya. Ini bahan ajar bagian apa? Oomycota. Oomycota. Myxomycota. Oomycota. Myxomycota. Dan ini Oomycota.
cari tahu informasi dari buku paket dan bahan ajar yang Ibu bagikan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nanti kalau sudah selesai mencari informasi, tinggal dituangkan dengan bentuk flip chart. Ya, sok boleh dimulai dari sekarang. Ibu berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan hasil di AKPD-nya. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Gak apa-apa. Cukup, klik ininya, sticky note-nya cukup. Gimana? Tuliskan peranan jamur air dalam kehidupanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Mysomicota atau jamur lendir. Yang materi yang pertama akan disampaikan oleh Ellen. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai materi pertama yaitu mengenai mengapa yang menjadi garis besar dari alasan mengapa jamur protista mirip jamur tidak dikelompokkan dalam kingdom fungi atau jamur, yaitu berdasarkan susunan sel, cara bereproduksi serta habitatnya pun berbeda. Jadi protista mirip jamur tidak dimasukkan dalam kingdom fungi atau kingdom jamur. Selanjutnya adalah struktur dari Mysomicota yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi strukturnya adalah struktur vegetatif jamur lendir, juga disebut plasmodium. Plasmodium bergerak seperti amoeba atau gerakan amebodoid. Plasmodium akan bergerak dan berkembang jika merayap ke tempat yang kering. Lalu jamur ini juga bersifat uniseluler. Oke, selanjutnya kita akan membahas cara bereproduksinya yang akan disampaikan oleh Agnia.
Oke. Dalam reproduksi Myxomicota atau jamur lendir plasmodial, yaitu melalui dua cara. Yang pertama dengan cara aseksual, dengan pembelahan biner. Yang kedua dengan cara seksual, yaitu dengan partilisasi. Oke, selanjutnya adalah dasar-dasar klasifikasi yang akan disampaikan oleh Lutfi. Dasar klasifikasi protista mirip jamur, yaitu Myxomicota memiliki protoplasma tanpa dinding sel, dan Myxomicota termasuk kepada jenis jamur lendir berwarna kuning karena memiliki pigmen kuning atau oranye. Oke, lanjut adalah peranan dalam kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh Raisa. Bismillah. Peranan Myxomicota dalam kehidupan yaitu yang pertama dapat mencerna mikroorganisme, dan yang kedua dapat mencerna partikel-partikel bahan organik. Yang terakhir adalah kesimpulan yang akan diberikan oleh Saudara Ellen kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya dari materi tersebut yaitu bahwa salah satu dari protista mirip jamur yaitu Myxomicota yang terdiri yang berproduksinya melalui dua cara, yaitu dengan aseksual dan seksual, yang memiliki ciri-ciri yaitu struktur vegetatifnya yang disebut dengan plasmodium. Mungkin cukup sekian kesimpulannya dari saya. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Pigmen apa yang dimiliki oleh protista mirip jamur Myxomicota? Pigmen yang dimiliki oleh Myxomicota adalah kuning atau oranye. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Cukup ya? Oke, untuk presentasinya cukup. Nah, Ibu akan menguatkan materi pada pertemuan hari ini. Kita bahas sama-sama saja ya. Jadi protista mirip jamur itu dibagi menjadi berapa? 2. Ada 2. Itu yang pertama ada Myxomicota jamur apa? Jamur lendir plasmodial. Kemudian yang kedua ada Oomycota jamur apa? Oke, ciri dari Myxomicota ada yang tahu apa cirinya? Ciri dari Myxomicota atau jamur jamur lendir. Ada yang tahu? Uniseluler. Kemudian? Oke, memiliki plasmodium. Kemudian ada lagi? Pigmennya berwarna kuning. Kemudian apa, Risma? Plasmodiumnya bergerak dengan ameboid. Oke, kalau ciri dari Oomycota apa? Hipanya tidak bersekat. Disiapkan kertasnya. Sudah siap? Siap ya? Oke. Sok disiapkan alat evaluasinya ya. Alat evaluasinya disiapkan. Kalau siap, perhatikan layar di depan. Oke. Nah ini ya. Untuk nomor 1, Ibu beri waktu 1 menit dimulai dari sekarang.
Waktunya sudah selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebagaimana yang telah kita pelajari minggu-minggu kemarin, yaitu bahwa protista terbagi menjadi 3, yaitu ada protista mirip hewan, mirip tumbuhan, serta materi terakhir yaitu protista mirip jamur. Jadi kesimpulannya mengenai protista mirip jamur yaitu bahwa protista mirip jamur tidak dimasukkan ke dalam kingdom fungi atau jamur, atau disebut juga dengan jamur sejati, karena struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda dengan jamur sesungguhnya. Contoh dari protista mirip jamur yaitu ada Myxomicota dan Oomycota. Yang pertama yaitu mengenai Myxomicota atau disebut juga dengan jamur lendir plasmodial. Jamur lendir hanya memiliki beberapa sifat yang mirip dengan jamur sejati. Struktur vegetatif jamur lendir disebut dengan plasmodium. Plasmodium yang bergerak seperti ameba atau gerakan ameboid. Plasmodium akan berkembang membentuk badan buah yang memiliki ciri mirip jamur. Kemudian, cara reproduksi Myxomicota yaitu melalui dengan 2 cara, yaitu melalui aseksual dan seksual. Melalui aseksual yaitu dengan pembelahan biner dan melalui seksual yaitu dengan fertilisasi. Kemudian yang kedua yaitu mengenai Oomycota atau disebut juga dengan jamur air. Oomycota atau jamur air dikelompokkan dalam kingdom jamur karena memiliki banyak kemiripan. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, silakan diterima. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok yang lainnya tingkatkan ya di pertemuan selanjutnya. Silakan duduk kembali. Oke, ya. Terakhir, sebelum ditutup, kita refleksi terlebih dahulu. Oke. Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu satu orang? Mampu senang. Oke. Mampu senang, ada lagi? Mampu apa? Satu orang? Jangan keroyokan. Mampu Mengetahui tentang protista mirip jamur. Oke. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah senang. Oke. Lelah tidak? Oh, lelah. Lelah ya. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah satu orang. Apa targetnya? Bareng-bareng saja? Apa? Coba target saya apa? Setelah melakukan pembelajaran hari ini? Memahami lebih lanjut mengenai protista mirip jamur. Oke. Terakhir, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa semuanya kompak bahwa apa? Protista mirip jamur dibagi menjadi 2. Oke, kemudian tidak dimasukkan ke dalam jamur sejati atau fungi. Nah, itu ya, itu adalah refleksi pada pertemuan hari ini. Nah, untuk sekarang disiapkan mejanya, kondusifkan, sebelum pulang berdoa terlebih dahulu. Bagus. Untuk kalian pimpin doa terlebih dahulu. Baik, Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.